Shalom, perkenalkan nama saya Apriani Patiasina. Saya adalah mahasiswa aktif semester 3 dari Fakultas Keperawatan dari Universitas Mangguna Indonesia Manado dengan NIM 214201025 kelas A121. Dalam video ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai apa tindakan yang harus saya lakukan ketika saya menghadapi kasus kegawat daruratan. Dan video ini saya buat untuk memenuhi nilai ujian akhir semester dengan mata kuliah patofisiologi kegawat daruratan dengan dosen pengampu Nurse Engrin Nindi Escape MKes. Apa yang akan saya lakukan ketika menghadapi kegawat daruratan? Tentunya memberikan tindakan secepat mungkin atau pertolongan pertama pada gawat darurat, apalagi kita sebagai tenaga kesehatan. Kita perlu ketahui apa itu PPGD, yaitu pertolongan pertama pada gawat darurat. Adalah rangkaian usaha-usaha pertama yang dapat dilakukan pada kondisi gawat darurat untuk menyelamatkan pasien dari kematian atau saat kita menemukan seseorang yang tidak sadarkan diri. Siapa yang melakukan PPGD? Yaitu first responder atau penolong pertama, adalah masyarakat awam yang sudah dibekali pengetahuan, teori, dan praktek untuk merespon dan melakukan pertolongan pertama di lokasi kejadian. Selain tenaga kesehatan, mengapa masyarakat umum harus mengetahui dan melakukan PPGD? Karena kita tidak dapat melakukan atau mengandalkan layanan ambulans atau paramedik untuk segera tiba di lokasi kejadian, dan terbatasnya alat dan waktu. Tujuan pertolongan pertama yaitu menyelamatkan nyawa korban, meringankan penderitaan korban, mencegah cedera atau penyakit menjadi lebih parah, mempertahankan daya tahan korban, dan mencarikan pertolongan lebih lanjut. Dan bagaimana cara melakukan PPGD? Yaitu mengikuti algoritma dasar PPGD. Ada pasien tidak sadar, pastikan kondisi tempat pertolongan aman bagi pasien dan penolong. Beritahukan kepada lingkungan kalau Anda akan berusaha menolong. Cek kesadaran pasien. Cara mengecek kesadaran pasien dengan metode AVPU. ALRED, yaitu mengecek kesadaran korban. Jika korban tidak sadar, lanjut ke poin V atau verbal. Panggil korban dengan berbicara keras di telinga korban. Jangan menggoyang atau menyentuh pasien. Jika tidak merespon, lanjut ke poin P. Poin P atau pain, cobalah beri rangsangan nyeri pada pasien, misalnya dengan menekan bagian putih atau kuku tangan. Selain itu dapat juga dengan menekan bagian tangan tulang atau area di atas mata. U atau unresponsive, jika pasien masih tidak bereaksi maka pasien berada dalam keadaan unresponsive. Dalam keadaan seperti ini segera panggil bantuan dari pihak medis. Selanjutnya ada call for help. Cara meminta bantuan pada petugas medis, yaitu dengan menelpon ambulans 119 setelah melakukan pertolongan pertama, tapi jika ada 2 orang atau lebih, minta tolong ke orang lain untuk menelpon sementara Anda memberi pertolongan. Ketika meminta tolong orang lain memanggilkan ambulans, jangan teriak tanpa arah. Teriaklah pada satu orang yang spesifik, lebih baik orang yang pertama kali Anda lihat. Teriakan tanpa arah akan membuat orang lain bingung. Saat menelpon ambulans, untuk meminta bantuan medis, beritahukan jumlah korban, kesadaran korban, sadar atau tidak sadar, perkiraan usia dan jenis kelamin, tempat terjadi kegawat daruratan, dan pada kasus gawat darurat akibat kecelakaan, walaupun Anda berniat baik ingin menolong, sebaiknya jangan asal memindahkan pasien korban kecelakaan. Memindahkan pasien gawat darurat dengan cara keliru bisa berisiko fatal, bahkan meninggal. Jadi, jika saya menghadapi kasus gawat daruratan, maka saya akan melakukan tindakan PPGD yang sudah saya jelaskan tadi. Dan itu dia penjelasan singkat saya mengenai apa yang akan saya lakukan jika menghadapi kasus kegawat daruratan. Sekian dari video ini, mohon maaf atas kekurangan dalam video ini, dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan buat kalian yang ingin berkuliah, buat kalian yang ingin masuk kuliah,
saya mengajak kalian untuk bergabung bersama saya di Universitas Pembangunan Indonesia Manado atau UNPI, karena UNPI. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.